Iman adalah bagian yang sangat menentukan bagi seorang hamba Allah. Dengan iman itu kita mampu dibimbing oleh Allah untuk dapat menunaikan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Datangnya amal saleh setelah seseorang memiliki iman. Untuk itulah kita menunaikan salat ketika kita memiliki iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman baru kemudian salat. Untuk itulah kita menunaikan ibadah Jumat karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang yang telah memiliki iman, jika diseru datang panggilan menyeru imanmu itu untuk menunaikan ibadah Jumat, maka bergegaslah bersiap diri untuk mengingat Allah. Dan dengan iman itulah kemudian kita menunaikan ibadah siam Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang yang telah memiliki iman, dengan imanmu itu diwajibkan kau menunaikan puasa Ramadan. Maka bersyukurlah hadirin, sampai detik ini di antara sekian orang yang berkehidupan, kita yang masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan menjaga iman itu sampai detik ini di Jumat terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Iman memiliki tingkatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran detail tentang tingkatan iman itu yang tergambar sampai bentangan 70 lebih tingkatan. Pada dasarnya seluruh gambaran tingkatan ini menunjukkan semangat, motivasi dan ragam dalam menunaikan amal saleh sebagai bawaan iman. Secara singkatnya, semakin kuat imannya, maka semakin meningkat amal saleh kita dan berada kita di level tertinggi dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kuat imannya, maka dia coba buktikan dengan meningkatkan amal salehnya. Dari mulai salat misalnya, bila kita ingin mengukur, ada orang-orang yang bahkan sebelum tiba waktu salat dia telah bersiap. Ada yang belum datang subuh, dia sudah siapkan dari semenjak akan tidur, jam berapa mesti bangun, apa yang akan disiapkan. Orang yang imannya biasa saja, dia menunggu panggilan. Kapan tiba azan, disitulah kemudian ia bersiap. Orang yang imannya lemah, bahkan setelah azan pun dia masih berpikir ada kesempatan, waktunya masih panjang, sebentar sebelum waktu sholat berikutnya tiba. Itulah tingkatan yang memotivasi kita untuk mengumpulkan amal saleh. Dalam rangka menjadikan kita termotivasi untuk mengumpulkan amal saleh, sehingga dengan amal soleh itu soleh bagian tubuh kita. Jangan dikira ketika kita beramal saja cukup mengumpulkan pahala. Tidak. Iman mendorong kita mengerjakan amal soleh, yang dengan soleh itu, kesolehan itu membuat tubuh kita menjadi muslih, tergerak untuk memperbaiki setiap perilaku kita. Itulah sebabnya semakin banyak kita meningkatkan amal soleh, semakin baik bagian tubuh kita. Semisal khatib tadi contohkan salat. Salat adalah implementasi iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang yakin dengan Allah, konsisten dengan keimanannya, walaupun belum mampu menatap Allah di muka bumi ini, dia tetap membuktikan keimanannya dengan menunaikan salat. Untuk itulah salat dalam Al-Qur'an disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang kau kerjakan untuk membuktikan keimananmu itu. Saat seseorang menunaikan salat, tujuan terbesar dari penunaian salatnya ketika dikerjakan dengan iman adalah iman membawa perubahan amal menjadi saleh. Amal matanya saleh, amal telinganya saleh, amal lisannya saleh. Itulah sebabnya ketika orang salat, Quran surah ke-29 di ayat ke-45, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu ada alif lam di dalamnya, ma'rifah khusus. Bagaimana salat dianggap benar? Salah satunya salat yang dikerjakan dengan iman, dikerjakan karena Allah.
An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, engkau salat bila ditarik ke dalam salat. Engkau salat merasa diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Hadis qudsi mengatakan, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Allah menyampaikan, aku bagi salat pada dua bagian. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan setiap komitmen itu melekat pada pembagian dimaksud. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi. Saat hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab kalimat itu, hambaku sedang memujiku. Jadi orang yang baik ketika menunaikan salat, dia merasa perkataannya dijawab oleh Allah, tindakannya disaksikan oleh Allah. Itulah salat yang dilakukan dengan iman. Dia merasa Allah mengawasinya. Salat yang demikianlah yang kemudian melahirkan perbaikan dalam kehidupan, mencegah dia dari perbuatan yang buruk, baik bersumber dari syahwat ataupun bersumber dari keinginan buruk, nafsu perut dan akal. Itu yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah karena imannya. Maka salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, nafsu dari syahwat, maaf, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, mungkar, nafsu perut dan akal, korupsi, mencuri, merampok, membunuh, menipu, bikin hoax. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang salat, karena dia mengerjakan salat dengan imannya. Iman merubah amalnya, pekerjaannya menjadi baik. Amal yang dimaksud pertama bukan sekedar bagaimana kita bisa berperilaku dalam kehidupan mengumpulkan jenis-jenis kebaikan. Yang paling utama itu amalan tubuh kita. Mata beramal saleh, telinga beramal saleh, lisan beramal saleh, sampai ujung kaki. Kalau semua tubuh itu saleh, maka bekerjanya pun pasti saleh. Di rumah tangga kalau jadi suami pasti saleh, istri salehah, anak saleh, kerja saleh, belajar saleh, jadi pejabat saleh. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran tentang perilaku tubuh kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih beriman, pakai imannya untuk membimbing matamu. Mata orang beriman tidak mungkin digunakan melihat kecuali pada yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang beriman, gunakan lisanmu berkata yang baik. Iman menuntun lisan berkata yang baik, menghindarkan celaan diri dari yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir, dia akan menjaga lisannya. Iman menuntun lisannya berkata yang baik, kalau tak mampu dia diam. Sampai ke ujung kakinya. Orang yang gemar melakukan amal karena iman disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Ketika menjadi seorang ibad, hamba Allah yang berkomitmen untuk ibadah dan lahir bimbingan iman, maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada masalah diberikan rahmat. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ketika punya dosa diampuni dengan rahmat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika pengen ilmu diberikan rahmat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan seperti kita putarkan setiap pekan surat Al-Kahf itu. Ya, di ayat yang ke-65 ketika Allah kemudian memberikan petunjuk pada Nabi Musa alaihissalam untuk datang kepada seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu, min ladunna ilma. Hadirin, itulah iman. Itulah amal saleh yang kita kumpulkan membimbing kita menjadi semakin lebih baik. Al-Quran, ketika kita berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, tingkat tertingginya bukan berapa banyak kita kumpulkan ayatnya, bukan berapa kali kita khatam membacakannya. Tingkat tertingginya ketika Al-Quran mampu memperbaiki perilaku kita menjadi lebih baik. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-fadlul kabir, keutamaan tertinggi yang Allah berikan pada ahli Al-Quran adalah Qurannya merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Hafal satu ayat jadi baik, alhamdulillah. Hafal satu halaman jadi baik, alhamdulillah. Hafal 30 juz baik, istimewa. Itulah menjadi bagian dari ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh, yang diistimewakan oleh Allah khusus di yaumil qiyamah, diminta naik ke surga dengan Qurannya, diizinkan berada di sekitaran arasy, duduk di sekitaran arasy Allah Subhanahu wa taala.
Itulah ibad, mendapatkan rahmat Allah diakumulasikan menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian saat kita bersedekah. Tingkat tertinggi dari sedekah adalah membenarkan iman. Itulah sebabnya disebut dengan sedekah. Zakat disebut dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. As-sadaqat jama' dari sedekah. Sedekah artinya pembuktian pada pembenaran iman. Ketika kita berzakat, kita membuktikan keimanan kita bahwa kita diminta zakat. Allah sampaikan, zakat kamu. Kita beriman, ya Allah saya beriman, yakin, benar atas perintah zakat. Kita keluarkan zakat, itulah disebut dengan sedekah. Pembuktian kepada iman. Apa fungsi zakat? Apa fungsi sedekah? Di antaranya adalah tathhirul qulub. Memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Tidak terlalu tergantung kepada harta, tidak sombong, tidak berfoya-foya dalam hidup. Bahkan orang yang berkata baik dibandingkan dengan orang berinfak dengan cara yang tidak baik, dinilai oleh Allah masih mulia orang yang berkata baik. Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratum. Orang-orang yang berkata baik dan memberikan permaafan, maaf, saya belum bisa memberikan karena keterbatasan. Ini saya referensikan supaya orang lain bisa memberikan bantuan. Khairun min shadaqati yatba'uha adza. Itu dipandang lebih bagus, lebih mulia dibandingkan dengan pemberian infakkah, zakatkah yang disertai dengan sikap yang kurang elok. Maka ini yang melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin, puncak dari semua perintah itu adalah keinginan Allah menjadikan setiap hamba lahir baik dan pulang dalam keadaan baik. Bukankah saat lahir kita bersih dari noda? Tidak ada orang lahir kemudian mencela. Tidak ada orang lahir kemudian menista. Tidak ada orang lahir kemudian memojokkan orang lain, bersikap buruk, mustahil. Maka saat kita terlahir dalam keadaan yang bersih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maka kenapa kita tidak berusaha pulang dalam keadaan yang sama? Bersih, baik, dan memiliki amal. Namun tidak semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah berkehidupan mampu menjaga kebersihan dirinya. Kebersihan fisik, kebersihan pikiran, kebersihan hati. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal saleh dengan modal bersih. Modalnya bersih, lahir bersih, pikiran bersih, hati bersih, fisik bersih. Karena itu anak siapapun yang baru tumbuh, dilahirkan tumbuh dari rahim perempuan manapun, mengapa Allah lekatkan fitrah kesenangan pada orang lain untuk melihatnya, bergembira menatapnya, ingin menggendongnya, anak siapapun, walaupun bukan anak sendiri, karena di situ ada frekuensi yang sama tentang kebersihan, fitrah kemuliaan, karena tersambung nuansa yang bersih dari diri anak-anak itu, bersih. Itu yang menjadikan kita senang bergaul. Fitrah mengatakan pada orang baik kita senang bergaul, senang mendengar, senang datang, senang berkumpul. Kenapa? Karena bersih. Allah menginginkan kita pulang dalam keadaan bersih, diberikan kebersihan dengan modal utama saat mulai terlahir. Namun sayang, di antara sekian orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan itu, tidak mampu mempertahankan fitrah kebaikannya, memilih beramal salah dibandingkan dengan amal saleh. Itulah yang dimaksud wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ada sebagian orang beraktivitas, dia memilih berada dalam kerugian. Ketika ingin terbebas dari situ, maka solusinya iman. Illal ladzina amanu iman wa amilus shalihat. Dan latih iman itu dengan memperbanyak amal saleh. Hadirin, di antara panggilan iman untuk melatih kita meningkatkan amal saleh adalah Ramadan. Adalah Ramadan. Untuk itulah dipanggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang telah memiliki iman, modal dasar kita untuk menjadi pribadi yang baik beramal saleh. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang baik. Takwa itu inti kebaikan. Jiwa baik kita disebut takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada nafsu, ada takwa. Inti kebaikan manusia itu adalah sifat takwa. Jujur itu takwa. Sabar itu takwa. Tawadhu itu takwa. Sopan itu takwa. Etik itu takwa.
Karena itu saat kita menempuh pendidikan, undang-undang kita mengarahkan setiap anak bangsa untuk bertakwa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan, dalam pasal menimbang di poin B, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ketika disampaikan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Diinginkan menjadi pribadi yang baik. Takwa kuncinya. Takwa. Dalam semua level kehidupan diakui takwa adalah modal dasar kebaikan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya supaya jadi baik. Menjalankan perintah Allah, diminta salat supaya baik. Tanha 'anil fakhsya wal munkar. Meninggalkan larangannya, jangan judi, jangan zina, jangan mencela. Ketika ditinggalkan, hilang yang salah, datang yang soleh. Itulah takwa. Jadi puasa diinginkan oleh Allah kepada kita untuk dilakukan supaya kita berubah jadi baik. Berlatih kembali ke fitrah awal saat kita dilahirkan. Itulah Idul Fitrah, mengembalikan kepada fitrah. Baik lagi, kita berjuang. Nah, Ramadan ini bulan perjuangan. Bukan sekedar kita beraktivitas lantas dibalas dengan tidur. Aktivitas balas sahur dengan buka. Bukan, ini bulan perjuangan. Allah menginginkan lewat Ramadan ini setiap kita jadi baik. Dilatih dengan amalan, diberikan paketnya, diinginkan saat pulang kembali kepada fitrah. Berjuang kita di bulan ini. Dan tak terasa perjuangan kita akan sampai pada puncaknya. Dan dalam perjuangan ini setiap kita diinginkan karena rahmat Allah. Dengan Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman diinginkan semua hamba jadi baik. Kita sampai pada puncaknya. Berlatih dari awal sampai kini. Kita koreksi sampai detik ini. Sudahkah berubah dari kita menjadi baik? Ujung kepala sampai ujung kaki. Bila belum masih ada waktu tersisa. Maka dari itu 3 amalan inti. Sampai akhir Ramadan. Jadikan sebagai amalan utama penutup Ramadan yang baik. Salat, interaksi dengan Al-Quran, sedekah. Tidaklah para ulama mencontoh Nabi SAW kecuali menghidupkan 3 amalan ini dan dipertahankan sampai ujungnya. Salat, hidupkan salat, terutama di malam harinya. Tambah oleh kita, tambah lagi sampai merasakan kenikmatan salat. Bukan merasakan capeknya. Bukan perkara berapa banyak bilangan tarawihnya. Apakah 11 atau 23 atau lebih daripada itu. Bukan itu yang paling penting. Berapa banyak kenikmatannya yang merubah diri kita dekat dengan Allah. Itulah sebabnya disebut dengan tarawih. Jamak dari tarwihah. Yang membuat hati kita tenang, roh kita tenang. Amalan yang membuat roh damai, tenang, tersambung dengan pemiliknya yaitu Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh kita terkoneksi dengan Allah, tenang, makin enak ibadah. Itu tarwihah, jamaknya tarawih. Maka dalam tarawih kita berlatih supaya merasakan kenikmatan sholat. Setelah merasa nikmat, tidak perlu disuruh, enak sendiri. Itu kuncinya. Maka latih tarawih, latih rawatib, latih duha, latih tingkatkan sholat sampai merasakan kenikmatan sholat dan merasakan falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kuncinya. Ramadan latihan. Saat suasananya diciptakan sedemikian nyaman untuk ibadah. Selesai Ramadan tidak mudah menemukan momen itu. Al-Quran. Para ulama-ulama kita, bahkan dari salaf sampai khalaf kekinian, yang mengikuti manhaj Nabi, menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Kajian-kajian ditinggalkan, disibukkan dengan Al-Quran. Al-Imam Zuhri, Sufyan As-Sawri, Al-Imam Malik meninggalkan kajian-kajiannya, hadis ditinggalkan, ibadah lain difokuskan kepada Al-Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sehari khatam Al-Quran. Sufyan As-Sawri, Imam Az-Zuhri, Imam Malik, imam-imam lain, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sehari 2 kali khatam Al-Quran. 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 hari, ada yang khatam 5 hari, ada yang khatam 7 hari. Dan rata-rata mereka membawa Quran dalam sholat dan di luar sholatnya. Intinya bukan berapa banyak khatamnya, intinya bagaimana menikmati Al-Quran sebagai hidangan dalam berkehidupan. Dan kunci Quran itu yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Sedekah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang paling lembut, paling baik, suka berbagi. Dan kalau Ramadan tiba, berbaginya lebih lagi, kelembutannya tinggi sampai-sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi.
berlatih berbagi, berjuang. Ramadan berlatih. I'tikaf, dapat bagian berbagi dengan kawan, punya harta lebih kita berbagi, dilatih selama Ramadan supaya selesai Ramadan kebiasaan berbagi itu tampak dalam diri kita. Berbagi suka, berbagi cerita, berbagi kebaikan, itu inti yang menjadikan kita menjadi manusia baik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini Jumat terakhir di Ramadan. Tapi bukan berarti Ramadan berakhir di hari ini. Kita masih memiliki kesempatan sampai tiba di ujung Ramadan, sampai kita insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang supaya kembali diri kita menjadi baik kepada fitrah kita. Kita berjuang supaya sukses mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu ulama-ulama kita memberikan semangat kepada kita dalam perjuangan ini. Ayo kembali kepada fitrah. Ayo sukses dalam berjuang. Kembali kepada orang yang mendapatkan fitrahnya, minal a'idin. Sukses dalam berjuang, wal faizin. Saat itulah kemudian kita bertakbir menggambarkan syukur kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya sadar selama ini saya salah. Saya pengen jadi baik lagi ya Allah. Saya sadar sekarang saya ingin amal saleh. Saya sadar saya tinggalkan yang salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah yang menutup perjuangan kita sampai kita merasa bangga dengan takbir. Orang yang sukses Ramadan, malam Idnya dia akan bangga bertakbir. Dia akan haru mendapatkan hasil dari perjuangan dan dia merindukan pertemuan dengan Ramadan yang selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لكم جميعا